Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembahasan materi terkait mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bersama saya Yuan Erlin dengan NIM 21075125. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu terkait dengan administrasi peserta didik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa makna dari administrasi peserta didik itu merupakan suatu proses pengaturan terhadap peserta didik yang mencakupi semua aspek terkait dengan peserta didik mulai dari penerimaan hingga kelulusan peserta didik. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan administrasi peserta didik merupakan proses yang berkepanjangan dan berkelanjutan dan memerlukan waktu yang lama serta usaha yang maksimal. Kegiatan administrasi peserta didik tidak hanya berlandaskan pada proses pencatatan, namun lebih komplit lagi dari awal penerimaan hingga siswa itu dinyatakan lulus dari suatu lembaga pendidikan. Poin yang kedua yaitu rangkaian kegiatan administrasi peserta didik. Adapun rangkaian kegiatan yang terdapat dalam administrasi peserta didik itu yang pertama yaitu pencatatan dan penerimaan siswa. Siswa yang akan mendaftar haruslah dicatat terlebih dahulu terkait data pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orientasi atau pengenalan. Bimbingan terhadap peserta didik ini dilakukan pada proses awal siswa itu masuk dalam suatu instansi pendidikan. Yang ketiga yaitu pengaturan tentang disiplin dan tata tertib sekolah yang harus ditaati oleh peserta didik. Yang keempat, pengelompokan peserta didik yaitu pembagian kelas atau jurusan, pencatatan data peserta didik. Hal ini dilakukan oleh panitia atau orang yang terkait dengan administrasi peserta didik dalam satu sekolah. 5. Yaitu mutasi peserta didik, contohnya kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Semua hal ini diatur dalam administrasi peserta didik dan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan sehingga mereka yang lulus dapat menjadi tenaga kerja yang potensial yang sesuai dengan dunia pekerjaan. Poin yang ketiga yaitu proses penerimaan peserta didik. Adapun proses dalam penerimaan peserta didik ini, yang pertama yaitu menganalisis banyaknya peserta didik yang akan diterima. Jika kapasitas ruangan tidak mencukupi, sedangkan peserta didiknya banyak, maka besar kemungkinan kelebihan tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya. 2. Yaitu syarat-syarat rekrutmen atau penerimaan. Penerimaan peserta didik haruslah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Setiap sekolah memiliki standar penerimaan peserta didik yang berbeda. Dengan adanya syarat penerimaan, maka setiap calon siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Dan lembaga tersebut dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun, saat ini sekolah sudah banyak menggunakan sistem pendaftaran online atau PSB online dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dalam penerimaan peserta didik, yaitu yang pertama pembentukan panitia penerimaan, melakukan penyusunan prosedur terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, melakukan pengumuman terkait jadwal sosialisasi persyaratan tersebut, serta proses penerimaan berkas dari calon peserta didik oleh tim panitia. 3. Yaitu pengumuman penerimaan peserta didik yang disusun berdasarkan kelayakan calon peserta didik yang memenuhi syarat penerimaan. Pengumuman ini tentunya harus melalui seleksi sesuai dengan syarat tadi, sehingga nama-nama calon peserta didik yang layak akan diurutkan dari yang teratas hingga bawah. 4. Yaitu melaporkan hasil rangkaian pekerjaan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Seorang panitia penerima calon peserta didik haruslah memiliki prinsip yang objektif dalam menilai sesuai dengan standar dan saran yang ditetapkan serta transparan. Sikap ini sangat penting diterapkan untuk menjalankan sistem pendidikan yang sebagaimana mestinya, sehingga tidak lagi terjadi kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab.
zonasi sendiri, yaitu satu, sistem ini memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat yang masuk ke dalam kawasan zonasi tersebut. Yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Tiga, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat bawah untuk sekolah di sekolah yang berkualitas. Maksudnya yaitu kekurangan dari sistem zonasi. Kekurangannya yaitu semakin berpengaruh pada kinerja sekolah yang menurun. Dua, yaitu adanya kesenjangan antara sekolah yang berlokasi di tempat padat pemukiman, di mana peminat untuk melanjutkan pendidikan itu banyak, sedangkan di daerah yang jarang pemukiman akan semakin dikit minatnya. Yang kelima yaitu pembinaan peserta didik. Pembinaan peserta didik dilakukan ketika telah ditentukan siapa yang diterima dalam suatu sekolah. Maka hal yang disiapkan yaitu membina peserta didik dalam proses pembelajaran yang panjang. Langkah ini meliputi berbagai pemberian layanan yang dapat menunjang administrasi peserta didik. Layanan yang dibutuhkan dalam pembinaan peserta didik dalam proses pembelajaran, contohnya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling diberikan agar bisa dimanfaatkan oleh anak yang memiliki masalah dalam akademik ataupun mengembangkan bakat dan minat anak secara individu. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan yang layak dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu layanan kantin. Terkait dengan kebersihan dan kelayakan kantin harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya yaitu layanan kesehatan atau UKS yang harus dipenuhi dan diperhatikan dengan baik. Karena banyak dalam kasus kita temui bahwa layanan-layanan ini tidak terlalu diperhatikan oleh pihak sekolah. Namun, kalau kita perhatikan lebih baik lagi, maka hal ini dapat menunjang dari penyelenggaraan administrasi peserta didik. Semua jenis layanan yang sudah saya jelaskan tersebut tentunya dapat menunjang dari proses penyelenggaraan administrasi peserta didik. Demikian penjelasan materi terkait pertemuan ketiga, yaitu administrasi peserta didik. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.